Alhamdulillah zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, zil jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa azkas salam, wa ala ali baiti sadatil a'lam, wa ashabil qadatil bararatil kiram, wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, alhamdulillah, nikmat besar masih bersama kita di hari besar ini, di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Di rumah Allah ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di bulan haram, yaitu fi syahrillahil muharram, di majlis yang datang kepadanya menghapuskan dosa, meningkatkan pahala, mengangkat derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan hati kita dengan penuh keikhlasan dan ketulusan mengharapkan semata-mata balasan dari Allah yang bila membalas tidak pernah mengecewakan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang sunnahnya membimbing jalan kita, yang ajarannya mengangkat derajat kita, yang akhlaknya menjadi teladan dan ikutan kita. Siapa yang ikut cepat masuk surga, siapa yang membelot mungkin terhalang masuk surga. Mudah-mudahan hati kita kokoh dengan cinta kepadanya, teguh berpegang teguh kepada warisannya Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman generasi terhebat dalam sejarah yang dididik oleh manusia terhebat di dunia dan di akhirat, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tak pernah berhenti, lahir dari hati yang paling dalam dengan lisan yang tak pernah bosan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, hijrah adalah sunnatun madiyah, sunnahnya para nabi dan rasul. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah hijrah dari Babilonia ke Baitul Maqdis untuk menyelamatkan visi dan misi kehidupan, menghidupkan tauhid di permukaan dunia, di alam raya ini. Inni zahibun ila rabbi sayahdi, saya pergi kepada Rabbku supaya dia memberikan aku hidayah. Kemudian Allah perintahkan pula Ibrahim dalam ujian kesetiaan yang lulus di padanya orang-orang yang benar-benar kuat dan kokoh, memegang cinta dan kasih, hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim mendapat gelar Khalilur Rahman bukan dengan prestise, tapi dengan prestasi yang patut dibanggakan, semuanya dengan ujian. Setelah dia menunggu waktu yang lama,
untuk mendapatkan anak dan keturunan yang menyambung nama dan umur yang menghidupkan sepanjang masa, dia harus berpisah dengan sang anak, dengan sang istri, diantarkan ke tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada sumber penghidupan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan keturunanku, anakku dan keturunanku di tempat yang tidak ada sumber penghidupan, di sisi rumahmu yang dihormati, Baitullahil Haram, untuk mereka mendirikan salat. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Dan akhirnya Allah menjadikan tempat hijrahnya Hajar dan Ismail yang merupakan ujian cinta dan kesetiaan dari Allah. Dan Ibrahim lulus. Ibrahim tidak banyak bertemu dengan anaknya, tetapi pertemuan yang sangat berkualitas, sehingga ketika harus menyampaikan sesuatu yang berkelas, ujian yang besar, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku harus menyembelihmu. Subhanallah, jawaban yang tidak ragu sedikit pun. Walaupun sang ayah tak banyak bertemu dengannya, tapi pendidikannya sangat berkualitas dan bernilai tinggi. Tanpa ragu sang anak menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Anaknya tidak menjawab dengan ungkapan terserah ayah, karena kalimat terserah masih kalimat ragu. Kalau kau sanggup, laksanakan, kalau tidak, jangan. Tapi dia katakan dengan penuh dukungan dan motivasi yang tinggi, laksanakan perintah. Soal saya akan sabar insyaallah. Subhanallah, pendidikan yang luar biasa, karena didasari cinta, ikatan yang kuat dan kokoh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua perintah Allah bila dihadapi dengan cinta ringan dilaksanakan. Mengingatkan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan izin untuk hijrah. Ingat kaum muslimin, Nabi tidak hijrah kecuali mendapatkan izin dari Allah. Sering sahabat bertanya, khususnya Abu Bakar, ya Rasulullah, al-hijrata ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lam nu'zan, kita belum diizinkan. Al-hijrah ya Rasulullah, lam nu'zan. Abu Bakar minta izin kepada Nabi untuk hijrah. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala an, tunggu dulu, barangkali perlu sahabat, saya hijrah dengan sahabat. Akhirnya ketika izin itu turun, Nabi datang ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memberitahu bahwa izin sudah datang. Di saat itu Nabi datang di saat orang sedang tidur siang, di tengah panas terik. Nabi mengendap-endap datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan setelah diizinkan masuk, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, silakan yang lain tidak mendengarkan pembicaraan kita karena ada rahasia. Tapi Abu Bakar akan menenangkan, ya Rasulullah, innakum ahluk, mereka adalah keluargamu juga. Maka akhirnya Nabi SAW memberitakan kepada Abu Bakar, qad uzilana birrihlah, qad hujrana bil hijrah, kita sudah diizinkan untuk hijrah. As-suhbata ya Rasulullah, saya ingin ikut bersamamu ya Rasulullah. Nah, Abu Bakar memang sudah mempersiapkan unta yang sudah disiapkan, penunjuk jalan yang sudah disiapkan, untuk pembawa pencari berita sudah disiapkan, yang akan mengantarkan makanan ada sudah disiapkan. Subhanallah,
Abu Bakar memang orang yang cepat, mubadarah, inisiatif untuk melakukan jalan-jalan kebaikan walaupun belum diperintahkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma alimtu anna al-rajula yabki min al-farah illa idza lamma ra'aitu Abu Bakr yabki min al-farah." Abu Bakar, saya tidak tahu orang menangis karena gembira kecuali setelah saya melihat Abu Bakar menangis saking gembiranya bisa hijrah bersama sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk rekreasi, bukan untuk refreshing, bukan untuk berkelah, bukan untuk piknik, tapi adalah perjalanan yang unik dan sulit yang harus mempertimbangkan berbagai bahaya yang akan datang. Karena di sebelah sana orang-orang Quraisy sudah menyiapkan konsep, sudah bersepakat dan mengadakan rapat tipu muslihat yang sangat dahsyat. Saking hebatnya iblis pun hadir dalam musyawarah tersebut, tetapi ternyata iblis kalah oleh Abu Jahal dalam ide dan pikiran untuk berbuat jahat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai iblis pun hormat sama Abu Jahal. Ar-hazah war-ra'yu. Inilah pendapat yang benar. Ketika Abu Jahal mengusulkan, kita kumpulkan dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah berani, yang ahli menggunakan senjata, tombak ataupun pedang, dan mereka sepakat serentak menyerang sehingga darahnya menjadi tanggung jawab 40 kabilah, dan Bani Hashim tidak akan sanggup memeraki 40 kabilah sisa waktu itu. Hanya mereka terpaksa harus menerima, pasrah walaupun tak rela, untuk menerima diat dan tebusan darah manusia tersuci di atas permukaan bumi, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum muslimin, semuanya berlaku atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah, keajaiban itu datang bukan tanpa harus berusaha. Tawakal itu bukan hanya sekedar menyerah. Karena kalau Allah menghendaki, seperti Allah menghendaki Nabi pergi dalam Isra dan Mi'raj ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha dengan kecepatan cahaya bersama Buraq yang dikemudikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam dalam waktu, rentang waktu dari Makkah ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha, termasuk bolak-baliknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta diringankan salat yang harusnya melalui perjalanan biasa waktu itu memerlukan waktu tempuh tidak kurang daripada 3.500 tahun perjalanan, tapi ditempuh dengan izin Allah hanya dalam waktu kurang dari semalam. Berangkat selepas Isya, balik sebelum subuh. Tapi Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa hijrah itu tidak mudah. Dia sulit, dia berat, tetapi hasilnya nikmat. Barakallahu li lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal idhati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukru haqqa syukrih wa nusni alaihi al-khaira kullah la nuhsi thana'an alaihi huwa kama athna ala nafsih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imanan wa tasdiqan bi risalatihi wa nubuwwatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa harus hijrah? Hijrah adalah penyelamatan. Ketika Ibrahim tidak aman menjalankan akidahnya, tidak aman menjalankan ibadahnya, dan padahal ibadah adalah misi utama kita berada di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia
kecuali hanya beribadah untuk kepadaku. Di saat tidak aman di suatu tempat, tidak ada uzur bagi seseorang kecuali meninggalkan tempat itu. Tidak ada uzur bagi orang kecuali meninggalkan tempat itu. Sebab orang-orang yang tidak bisa menjalankan agamanya karena tidak diizin, tidak mendapatkan keamanan di situ, tidak ada hujjah baginya. Kunna mustata'afina fil ardh. Qal, Allah berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha. Bukankah bumi Allah ini luas, maka kalian bisa hijrah ke padanya. Bukankah peluang-peluang kerja itu luas, peluang-peluang rezeki itu luas, maka kita bisa meninggalkan satu peluang dan beribu peluang menanti kedatangan kita. Langsung tokcer seperti membolak tangan? Tidak. Seperti membalikkan telapak tangan? Tidak. Seseorang tak pernah diangkat kecuali melalui ujian. Semakin berat ujian, semakin tinggi diangkat. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yurfa'ur rajul hatta yubtala. Seseorang tak akan diangkat sampai dia diuji. Semakin berat ujian, semakin tinggi martabat yang akan diangkat. Ibrahim alaihissalam, ujiannya sangat berat. Akhirnya dia mendapatkan gelar yang luar biasa, Khalilur Rahman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ujiannya berat, dihina, direndahkan, diprovokasi, diintimidasi, dipersekusi, bahkan hampir dieksekusi. Tapi subhanallah, dia lulus menjadi sayyidul awwalina wal akhirin. Mereka capai dengan prestasi, dengan prestis ya. Kenapa hijrah? Hijrah adalah membangun. Mekah yang dulu kering kerontang, Mekah yang tidak ada yang berminat untuk tinggal di tempat itu, tidak ada sumber air, akhirnya menjadi kota yang paling megah di dunia, kota yang paling dicintai oleh seluruh hati manusia. Waja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia cenderung datang kepadanya, bahkan yang bukan muslim sekalipun merindukan kota Mekah. Ada seorang bupati di Afrika ingin masuk Islam, berkumpul, dan bupati juga sekaligus kepala suku, dan kepala suku di Afrika lebih tinggi daripada bupati. Mereka lebih loyal kepada kepala sukunya daripada bupatinya. Sekarang dia bupatinya, dia kepala sukunya, lalu dia ingin masuk Islam. Hadirlah semua anggota sukunya, tidak kurang daripada 35.000 orang, menyaksikan dia akan mengiklankan atau mengucapkan syahadatnya terang-terangan. Melihat banyaknya orang, akhirnya berubah niatnya. Ditunggu 2 jam, tidak turun-turun, tidak keluar-keluar. Akhirnya Syekh, seorang da'i dari Arab Saudi, bertanya kepada da'i yang dengannya orang ini mau masuk Islam, tamatan Jamiah Islamiyah di Madinah, kenapa dia tidak keluar? Ditanya, ternyata dia ragu, kalau saya masuk Islam, yang 35.000 ini akan tidak memberikan loyalitas lagi kepadanya. Akhirnya Syekh sampaikan kepadanya, tolong sampaikan kepada pamanmu melalui keponakannya, kalau dia masuk Islam sekarang, saya akan berikan 3 hadiah istimewa. Pertama adalah saya hajikan dan umrohkan gratis. Mendengar haji ke Mekah, kembali imannya mereka. Akhirnya dia keluar dan berani mengucapkan la ilaha illallah waj'al af'idatan minan nasi yaftahu ilaihim. Rindu hati untuk datang ke Mekah. Berbagai fitnah yang dilakukan orang-orang zaman sekarang, bahwa di negeri itu di saat dipimpin oleh orang-orang Arab Saudi difitnah sebagai negeri Wahabi, tetapi alhamdulillah tak mengendurkan niat orang-orang yang mempropaganda ini untuk tetap datang ke Arab Saudi, karena kenyataannya yang ditakuti tidak pernah ada di situ. Zombie yang dikatakan tidak pernah dilihat. Bahwa tidak menghormati orang yang berbeda pendapat, tidak juga kita dapat. Bahwa tidak anti dengan mazhab, juga tidak temukan. Anti dengan sunnah, apalagi mereka dasar negaranya, undang-undang dasar negaranya adalah Al-Quran dan Sunnah. Mereka pemahamannya sesat,
pemahamannya adalah begitu. Generasi yang tak satu pun anggotanya yang sesat, yaitu mengikuti pemahaman sahabat Nabi SAW. Tidak ada generasi dalam Islam yang seluruh anggotanya selamat dari pemikiran menyimpang kecuali generasi sahabat Rasulullah SAW. Hijrah adalah kenyamanan. Maka dengan hijrahnya Nabi SAW, beliau membentuk tatanan masyarakat baru yang dibangun di atas kaedah-kaedah keselamatan bersama. Ada perjanjian internal sesama umat Islam, dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Maka Islam ini wajib mengikat kita dalam ikatan persaudaraan, bukan menimbulkan permusuhan dan saling melakukan kekerasan, apalagi saling mencurigai, saling menghujat dan merendahkan. Kalau masih, berarti hijrah kita belum sempurna. Islam, hijrah adalah menyatukan dua kekuatan besar antara muhajirin dan ansar, antara pribumi dan non pribumi, karena dikumpulkan dalam satu visi yang besar, yaitu masuk surga bersama dengan jalan melaksanakan misi yang besar, bahwa kita harus sama-sama beribadah yang dengannya kita sama-sama masuk surga. Maka pidato pertama Nabi sampai di Madinah, yang para peneliti barat menyebut sebagai pidato kenegaraan pertama, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, afsus salam, tebarkan salam. Salam mendatangkan kedamaian dalam hati, kenyamanan dalam sanubari, membuat wajah kita berseri ketika orang mengucapkan salam pada kita. Yang tidak berbaikan pun ketika memulai bertemu dengan assalamualaikum akan menghilangkan kesat-kesat dalam hati. Maka bila ada orang yang kita benci, sering-seringlah kita bertemu dan salam kepadanya. Mudah-mudahan itu mencerahkan kembali hubungan yang sudah beku selama ini. Afsus salam, tebarkan salam. Wasilul arham, dan sambung tali silaturahim, khususnya karib kerabat, saudara mara kita. Mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Jangan di luar kita hebat menjalin hubungan dengan sahabat, padahal dengan karib kerabat kita saling menjauhi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyarul kiram, wa at'imut ta'am, rajinlah memberi makan. Fa subhanallah, Allah maha tahu, Nabi mengetahui dan memahami secara fitrah yang paling menyenangkan bagi umat manusia adalah diberikan makan, dan bila sudah makan akan tenang. Barangkali program makan siang bergizi barangkali patut juga dicontoh, dan memberikan makan jangankan setiap hari, sekali dalam setahun akan teringat selamanya. Karena memang musibah paling besar adalah musibah tidak makan, karena akan mengantarkan kita tidak makan selama-lamanya, yaitu kematian. Dan tidak ada musibah lebih besar daripada kematian. Wa at'imut ta'am, rajinlah memberi makan. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari, karena ini adalah da'wus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Tempatnya dan saatnya kita untuk mengikat hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Tidak ada orang-orang hebat kecuali malamnya hidup. Tidak ada orang-orang yang sukses kecuali malamnya hidup dan bersinar. Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, hati manusia kita miliki, wajah manusia kita bertemu kita miliki, dan hati kita kepada Allah juga tertaut dan terpaut dengan kuat. Maka kita akan melangkah ke dalam surga dengan penuh kenyamanan. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Makanya kaum muslimin, kenapa kita hijrah? Karena hijrah itu adalah menyamankan, hijrah itu adalah membangun, hijrah itu adalah memakmurkan, hijrah itu adalah penyelamatan akidah dan agama kita. Maka jangan ragu, berat tapi nikmat. Kalaulah Nabimu diuji dengan ujian yang berat,
pasti kita juga mesti melakukan dan mengatakannya. Sesungguhnya ujian bukan karena Allah benci, tapi ujian karena Allah ingin bukti bahwa kita mencintainya, bahwa kita taat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'ih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana amdana wa khata'ana wa jiddana wa hazlana wa kullu dhalika indana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma ij'al biladana Indonesia biladan aminatan mutmainnah mustaqirratan rakha'an sakha'an ragadan ya rabbal alamin wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma farij hammal mahmumin minal muslimin wa naffisil karba 'anil makrubin wa qdid dayna 'anil madinin washfi maradana wardal muslimin. Allahumma fashfi maradana wardal muslimin. Allahumma fashfi maradana wardal muslimin warham mautana wardal muslimin. Allahumma irfa' al-ghumma an ummatika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.